Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 9. Materinya adalah perdagangan internasional. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah. Dan sebaliknya, negara timur membutuhkan barang dari negara lain. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya, memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam, disebut keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang.
Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibanding negara lain disebut comparative advantage. Dan yang selanjutnya, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik di Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dan yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Tarif, kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Sedangkan politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.